Hai Sobat Andal, terima kasih sudah mampir ke Andaliman Books TV. Di tajuk ngomong Inggris kali ini, kita akan membahas salah satu jenis kalimat dalam bahasa Inggris yang menurut banyak orang lumayan jelimet, tapi sebenarnya nggak juga, yaitu compound complex sentence atau kalimat majemuk campuran. Materi tentang compound complex sentence ini bisa dipelajari di buku terbitan Damigo Books, kelompok penerbit Andaliman Books. Nah, sesuai namanya, jenis kalimat compound kompleks ini terdiri atas kalimat majemuk setara atau compound sentence dan kalimat majemuk bertingkat atau complex sentence. Jadi ada compound dan ada kompleks disatukan. Oke, sebelum ke kalimat compound complex sentence ini, ada baiknya sedikit kita ingat-ingat lagi ketiga jenis kalimat yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, yaitu simple sentence, compound sentence, dan complex sentence. Kita mulai dari yang pertama, yaitu simple sentence. Simple sentence ini terdiri atas satu independent clause, jadi hanya ada satu independent clause. Masih ingat kan independent clause itu apa? Iya, independent clause adalah klausa bebas, jadi klausa yang bisa berdiri sendiri. Maksudnya adalah kita tidak perlu menambahkan keterangan lain, tidak harus menambahkan keterangan lain untuk menjadikan kalimat ini bisa mengomunikasikan makna dengan utuh. Maksudnya gimana? Oke, kita lihat dulu contoh kalimatnya. Christy loves reading novel. Christy suka membaca novel. Jadi sudah ada subjek, verb, dan juga ada objek. Jadi ketika kita bilang Christy loves reading novel, orang yang kita ajak bicara sudah tahu bahwa Christy suka membaca novel. Jadi kalau kita ingin menambahkan keterangan lain, misalnya Christy loves reading novel in the library, itu juga boleh, tapi tidak wajib. Jadi dengan kalimat ini saja orang sudah tahu ide apa yang ingin kita sampaikan. Oke, sekarang ke jenis kalimat yang kedua, yaitu compound sentence atau kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara berarti terdiri atas dua independent clauses yang dihubungkan oleh conjunction. Nah, conjunctionnya ini biasanya berupa and, or, atau but. Tapi ada juga so, dan yang lain-lain. Dua independent clauses artinya masing-masing clause-nya itu bisa berdiri sendiri. Misalnya, I finished the task at 4 and I submitted it 5 minutes later. Jadi, I finished the task at 4 ini adalah independent clause yang pertama, dan I submitted it 5 minutes later ini adalah independent clause yang kedua. Kalau kita tutup sebagian, I finished the task at 4, kalau hanya mengatakan seperti itu, orang yang kita ajak bicara sudah memahami maksud pernyataan tersebut. Kemudian kalau sebagian yang depan yang kita tutup, I submitted it atau I submitted the task, aku mengumpulkan tugas itu, 5 minutes later ini kita ganti, berarti misalnya 4.05. Aku mengumpulkan tugasnya jam 4.05. Kalau orang mendengar kalimat kita seperti itu, maka kalimat tersebut sudah bisa dipahami dengan baik dan secara utuh. Maksudnya tidak harus ditambah dengan kalimat atau keterangan yang lain, dan klausa-klausa ini sudah memberikan ide yang utuh. Jadi disebut independent clauses. Oke, sekarang kita ke kalimat yang ketiga, yaitu complex sentence atau kalimat majemuk bertingkat. Nah, di dalam kalimat majemuk bertingkat ini ada satu independent clause dan satu atau lebih dependent clause. Dependent clause-nya bisa berupa noun clause, adjective clause, maupun adverb clause. Ini tidak perlu kalian pusingkan, yang penting kalian paham penggunaannya. Yang pertama independent clause-nya I went home, aku pulang. Kemudian kita berikan keterangan tambahan when it started to rain sebagai dependent clause. Kalau kita tutup when it
started to rain, kita tutup sebagian yang depan. When it started to rain, ketika hari mulai hujan. Kemudian kita sudahi kalimat kita di sini, maka maknanya tidak utuh. Maksudnya orang yang kita ajak bicara masih menunggu kelanjutan dari kalimat kita. Jadi ini adalah dependent clause dan I went home adalah independent clause. Oke, sekarang kita akhirnya ke compound complex sentence. Compound complex sentence ini terdiri dari 2 atau lebih independent clauses dan 1 atau lebih dependent clauses. Kita lihat contoh kalimatnya. The problem that he solved yesterday was very hard, but no one appreciated what he had done. Jadi, ada 2 independent clauses. Ini independent, dan ini juga independent. Kalau kita tutup sebagian, the problem that he solved yesterday was very hard. Masalah yang dia selesaikan kemarin sangat berat. Misalnya, dianya ini kita ganti Andi misalnya. Masalah yang kemarin diselesaikan Andi itu sangat berat. Kalau kita bercerita seperti itu kepada teman kita misalnya, maka teman kita akan bisa memahami maksud dari perkataan kita. Kemudian yang kedua adalah no one appreciated what Andy had done. Tidak ada yang menghargai apa yang sudah Andi lakukan. Kalau kita tutup yang depan, no one appreciated what Andi had done. Tidak ada yang menghargai apa yang sudah Andi lakukan. Ini juga bisa dipahami. Jadi, kedua klausa ini disebut independent clause. Nah, sekarang kita memerlukan yang namanya dependent clause dalam compound complex. Yang mana dependent clause? Dependent clause adalah yang ini. That he solved yesterday, yang dia selesaikan kemarin. Sebenarnya kan di sini ada he sebagai subjek dan solve sebagai verb. Ini sudah cukup untuk kalimat. Tetapi di sini ada that yang bermakna yang. Jadi kalau yang itu membuatnya menjadi dependent clause. Maksudnya menjadi adjective clause. Kalau kita hanya mengatakan yang dia selesaikan kemarin, kan belum jadi kalimat, masih berbentuk klausa. Kalau kita hanya mengatakan yang dia selesaikan kemarin, orang belum memahami kenapa masalah yang dia selesaikan kemarin belum utuh. Kemudian yang kedua adalah, jadi ini tadi dependent clause ya. Kemudian yang kedua adalah what he had done, apa yang sudah dia lakukan. Kalau kita hanya mengatakan apa yang sudah dia lakukan, maksudnya bukan kalimat tanya, bukan apa yang sudah dia lakukan, tapi hanya apa yang sudah dia lakukan. Ini juga belum utuh maknanya. Jadi klausa ini juga disebut dependent clause. Kemudian ini adalah penanda dari conjunction yang menghubungkan 2 independent clause. Oke, kita ke kalimat yang selanjutnya. Even though I was tired, I knew I had to finish the task, so I stayed longer at the office yesterday. Meskipun aku sebenarnya sangat capek, tapi aku tahu bahwa aku harus menyelesaikan tugas itu, makanya aku tinggal di kantor lebih lama kemarin. Nah, walaupun sudah sangat capek, ini menjadi dependent clause. Karena kalau kita hanya mengatakan, meskipun sebenarnya aku sudah sangat capek, kemudian kita tidak melanjutkan kalimat tersebut, orang yang kita ajak bicara belum tahu kemana arah pembicaraan kita atau apa yang ingin kita sampaikan. Sedangkan kalau kita mengatakan, I knew I had to finish the task. Aku tahu bahwa aku harus menyelesaikan tugas itu. Orang yang kita ajak bicara sudah bisa menangkap makna dari kalimat kita. Maka ini disebut independent clause. I stayed longer at the office yesterday. Kemarin aku lembur. Nah, ini juga disebut independent clause. Jadi, ada 2 independent clause dan 1 dependent clause. Oke, kemudian kalimat yang ketiga.
Peter doesn't like television series because they are boring, so he doesn't watch them. Peter tidak menyukai serial televisi karena serial televisi itu menurutnya membosankan. Makanya dia tidak pernah menontonnya. Nah, kita cari independent clause-nya. Peter doesn't like television series. Kalau kita mengatakan seperti ini, maka kalimat kita sudah bisa dipahami dengan baik. Kemudian yang kedua, Peter, di sini kita ganti Peter, dan di sini kita ganti television series. Jadi Peter doesn't watch television series. Peter tidak menonton serial televisi. Ini juga sudah mengomunikasikan makna dengan baik, dengan utuh. Jadi ini yang kita sebut independent clause. Ini independent clause. Nah, di sini ada because they are boring. Karena television series ini membosankan. Kalau kita hanya mengatakan karena serial televisi itu membosankan, maka kalimat kita belum selesai. Jadi ini disebut dependent clause. Ya, jadi ada 2 independent clause dan 1 dependent clause. Maka kalimat-kalimat ini disebut compound complex sentence. Bagaimana kalau kita ingin membuat compound complex sentence? Yang pertama tadi adalah kita membuat 2 independent clause. Jadi 2 ide yang ingin kita sampaikan. Misalnya kita ingin bilang, kita ambil contoh dari yang si ini, Peter tidak suka menonton television series. Atau kita ganti, misalnya, I don't like Korean dramas, misalnya. Yang pertama adalah, aku tidak suka serial drama Korea, misalnya. Kemudian, kita buat kalimat yang kedua, so, I don't watch them. Oke, kemudian kita berikan alasannya di sini. I don't like Korean dramas, kira-kira kenapa? Ya, misalnya saja karena membosankan. Ya, karena tidak suka, jadi kita merasa membosankan, kan? Kita samakan because they are boring. Mungkin membosankan itu karena kita harus menunggu cerita selanjutnya, kan? Kalau Korean dramas itu kan biasanya panjang-panjang. Nah, ada seri-serinya gitu. Jadi kita harus menunggu episode-episodenya. Mungkin bagi orang yang tidak suka, hal tersebut terasa membosankan. Jadi, I don't like Korean dramas because they are boring, so I don't watch them. Jadi di sini kita sudah membuat independent clause, 2 independent clause, dan 1 dependent clause. Jadi deh, compound complex sentence kita. Mudah kan? Oke, sekarang quiz. Ini kesempatan kalian untuk menuliskan kalimat kalian sendiri di kolom komentar. Write your own compound complex sentence in the comment section. Jadi tuliskan di kolom komentar ya. Nah, itu tadi pembahasan kita. Gimana? Jelimet nggak? Nggak kan? Kalau kita biasa berlatih atau belajar terus-menerus dengan buku-buku yang berkualitas, kita akan bisa mengubah sesuatu yang awalnya terlihat jelimet menjadi sederhana dan mudah dilakukan. Jangan khawatir, Andaliman Books punya banyak rekomendasi referensi berkualitas. Cek infonya di akhir video ya. Kami tunggu saran dan kritik kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi tentang video-video pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa!